Beatmaster. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profil KPK. KPK itu sendiri merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang didirikan pada tahun 2002. Dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bersifat independen. Struktur dari KPK itu yang pertama ada ketua. Ketuanya itu adalah Firly Bahuri. Kemudian ada wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Yang pertama ada Alexander Marwata, yang kedua ada Lili Pintauli Siregar, yang ketiga ada Nawar Molango, yang keempat ada Nurul Nurul. Kemudian ada Dewan Pengawas, yang pertama itu Pak Panggabean, yang kedua ada Albertina Ho, yang ketiga ada Altirjo Alkostar, yang keempat ada Harjono, yang kelima ada Syamsuddin Haris, dan selanjutnya ada Sekretaris Jenderal yaitu Cahya Harefa, dan kemudian ada Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Penindakan Karyanto, Deputi Bidang Informasi dan Data Muhammad Hadiana, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat ada Heri Mulyanto. Kantor pusat KPK sendiri terdapat di Gedung Merah Putih KPK dalam Bimbingan Persada K4 untuk Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Situs webnya itu bisa dicari di kpk.go.id. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Komisi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan 5, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanaan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola kerja KPK. Pola kerja KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri adalah bekerja dalam senyap, yakni penangkapan dilakukan tanpa pengumuman status tersangka. Selain bekerja dalam senyap, yaitu menghadirkan tersangka dalam jumpa pers. Maksud menghadirkan tersangka dalam jumpa pers ini adalah merupakan wujud keadilan penegakan hukum. Sebab dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegangan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum masyarakat. Sebab masyarakat juga berhak tahu apa yang dilakukan oleh KPK. Dan di era neoliberal saat ini, pola kerja yang diterapkan oleh KPK yaitu mentalisir, di mana para pegawai hanya separuh yang hadir ke kantor. Dan jika seandainya ada saksi yang diperiksa, maka KPK akan memberi pembatasan. Jadi antara yang diperiksa dan yang memeriksa terjadi pembatasan. Sebab hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyebaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah jalur koordinasi KPK dengan lembaga lain baik di tingkat nasional maupun daerah dalam merealisasikan program kerjanya. Kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan melalui desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa salah satu cara yang dilakukan perihal kerjasama penanganan
koordinasi tingkat pejabat pengendalian yaitu Jaksa Agung, Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Riset Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk mengoptimalkan kecepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Kemudian yang ketiga, rapat koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh para pihak serta dapat diikutsertakan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya pasal 8 kesepakatan bersama. Yang pertama, dalam hal perkara pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama. Untuk menghindari duplikasi penyelidikan, maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak. Yang kedua, penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan dan pihak Polri diberitahukan kepada pihak KPK dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lambat 3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas keinginan atau penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dan pihak Polri. Kemudian yang keempat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.